Kabar yang sangat menyakiti hati warga Banten, kawan-kawan. Seorang anak dibegal ketika berjualan madu di Jakarta, kawan-kawan. Dan ditolak ketika si anak ini ke rumah sakit, kawan-kawan. Perihal tidak mempunyai KTP. Gitu. Diketahui seorang anak ini dari warga Baduy Dalam ya, kawan-kawan. Yang memang warga Baduy Dalam ini tidak mempunyai KTP gitu kan. Ketika si anak ini ke rumah sakit ditolak karena tidak mempunyai KTP, kawan-kawan. Padahal Jakarta ini adalah kota yang sangat padat sekali penduduknya. Kenapa dari segi kesehatan kurang sekali dalam memperhatikan manusia gitu kan. Cuman karena tidak mempunyai KTP, kawan-kawan. Coba kita lihat bagaimana tanggapan netizen dan juga bagaimana tanggapan daripada Gubernur Jakarta itu sendiri, kawan-kawan. Kita simak videonya, kawan-kawan. Warga Baduy dibegal di Jakarta saat jualan madu. Uang 3 juta raib ditolak rumah sakit karena tak punya KTP. Ini ada 2 masalah yang harus dibereskan. Pertama, kok makin banyak begal-begal ini ya? Terus aparat penegak hukum itu, terutama kepolisian, kemana? Kok di kota-kota besar malah begal di mana-mana? Padahal ya, mohon maaf ini, sistem keamanan sekarang sudah mulai canggih. Di mana-mana ada CCTV, ya. Di mana-mana ada pos, di mana-mana ada polisi yang patroli. Begal kok nggak ada habis-habisnya ya? Kenapa ya? Ada yang tahu nggak nih kenapa begal itu nggak ada habis-habisnya di negeri ini? Di pedesaan, di perkotaan, di metropolitan, semua ada begal. Kenapa kok nggak ada habis-habisnya? Padahal petugas banyak. Kenapa yuk? Ada yang bisa jawab? Terus kedua, ini pemerintah masih belum bisa menyediakan kesehatan gratis untuk rakyatnya. Itu buktinya warga Baduy nggak ada KTP, nggak boleh berobat, ditolak. Ya Allah, Pak Presiden, ya lebih baik semua orang Indonesia itu kalau ke dokter berobat itu gratis semuanya udah, daripada duitnya untuk koruptor. Ya, jangan hanya makan bergizi gratis saja, tapi kesehatan gratis, nggak usah syarat-syarat lah. Intinya wajahnya itu Indonesia udah, kan ketahuan tuh wajah Indonesia apa bukan. Kalau bule ya suruh bayar. Tapi kalau orang Indonesia kelihatan wajahnya kayak saya. Nggak mungkin ini Thailand ini. Nggak mungkin ini India. Nggak mungkin ini Korea. Nggak mungkin ini Arab. Nggak mungkin. Ini wajah Jawa ini. Jadi kalau ke rumah sakit andaikan wajah-wajah kayak gini, udah orang Indonesia jelas. Gratis sudah. Kalau KTP kayak gitu kasihan. Aduh, pemerintah ini gimana ya? Komen aja lah, kasihan ya. Alhamdulillah guys, saya sudah ketemu sama adek, siapa namanya? Repan. Adek Repan, suku Baduy yang dibegal di daerah Cempaka Putih. Nih, yang begalnya tuh. Kemarin sempat ditolak ke rumah sakit ya karena nggak punya KTP ya? Iya. Ya, tapi akhirnya ada juga yang bantu, yang nolongin ya. Ada, saya ada tangga sini, ada yang nolongin gitu ya. Yang mudah-mudahan cepat sembuh, pelakunya segera ditangkap ya. Iya. Ya, sehat-sehat kamu ya. Iya. Ini ada bantuan sedikit boleh ya? Buat biaya kemarin rumah sakit ya. Iya. Ya, bantuan ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman ibu juga banyak yang nolong ya. Iya. Ya, coba sehat ya, brother ya. Ya, brother. Sehat, brother. Mohon doanya teman-teman. Terima kasih buat Instagram Presiden Netizen Indonesia dan juga buat teman-teman yang sudah bantu saya untuk menemukan Repan. Semangat, jangan sedih, oke? Nanti jual madu lagi biar lancar jual madunya, ya. Mantap. Bapak siapa? Warga Baduy yang sehari-hari hidup sederhana menjual madu hasil hutan dirampok di perjalanan. Bukan hanya kehilangan hasil jerih payahnya, tapi juga terluka, berdarah, dan sulit mencari pertolongan. Namun, yang lebih menyakitkan bukanlah luka di tubuh, melainkan luka di hati. Saat ia datang ke rumah sakit, berharap ada tangan manusia yang menolong ia justru ditolak. Hanya karena alasan administratif, alasan yang seolah lebih berharga daripada nyawa manusia. Bayangkan, dengan luka yang menganga, ia harus berjalan kaki 5 jam mencari pertolongan, 5 jam menahan sakit, 5 jam mempertanyakan di mana hati nurani mereka. Di mana suara keadilan ketika yang lemah justru diabaikan? Apakah manusia kini
hanya menolong jika ada imbalan. Apakah empati telah menjadi barang langka di negeri yang katanya penuh kepedulian? Saudara kita dari Baduy itu bukan menuntut belas kasihan. Ia hanya ingin diperlakukan sebagai manusia. Manusia yang berhak ditolong, berhak aman, dan berhak dihargai. Semoga kisah ini menjadi cermin bahwa kemanusiaan tidak boleh kalah oleh aturan kaku. Dan keadilan tak boleh diam saat yang tertindas berjuang sendiri. Karena sejatinya luka di tubuh bisa sembuh. Tapi luka di hati karena kehilangan rasa kemanusiaan akan terus terasa selama kita masih menutup mata terhadap penderitaan sesama. Tidak benar ada penolakan dari rumah sakit. Saya secara khusus sudah memanggil kepala dinas. Mohon maaf, memang komunikasi yang terjadi karena warga Baduy ini mungkin bahasanya tidak ini, sehingga ada hambatan itu. Tetapi yang jelas tidak ada sama sekali larangan untuk rumah sakit. Bahkan kepala dinas rumah sakit, kepala dinas Bu Ani sendiri akhirnya turun ke lapangan untuk mengecek itu. Jadi sama sekali itu nggak benar ya. Jadi rumah sakit yang dikunjungi itu bukan rumah sakit umum daerah milik Pemprov, Pak, yang pertama Ya kali. maupun milik Pemprov atau enggak, saya udah minta sama Bu Ani, udah semuanya tanggung jawab Pemda. Mantake carita kampung adat, carita Baduy, carita urang-urang Kanekes yang serikeun pan ka urang teh. Menteri nyarita di Kanekes, nanti kami akan bangun di sini puskesmas agar rakyat di sini sehat. Kami akan bangun di sini pusat pertumbuhan ekonomi agar rakyatnya makmur. Kami akan bangun sekolah di sini agar anak-anaknya pinter. Cek Bu Unte kieu tong ngurus kula ku puskesmas, urus we rakyat dia nu 40 tahun geus saletruk. Urut we rakyat dia anu ngape rumah sakit pinuh kudu berobat. Rakyat kula mata raga ring umurna ge 100 tahun teu kudu make puskesmas, teu kudu make dokter, make rasa we jeung dahareun nu halal. Urang bangun pusat ekonomi, tong bangun pusat ekonomi di tempat kula, urus we rakyat dia. Tuh tanah batas kula digaralian wae ku rakyat dia. Tuh geuningan kebon kula digaralian wae, batas-batasna disasak wae. Berarti rakyat dia teh salangsara geura benerkeun ekonomina. Urang wangun masyarakat nu cerdas, nu pinter, anu paripurna, urus we rakyat dia. Rakyat kula mah sanajan teu sarakola ge ngarti kana diri, teu pernah maling duit kolotna, teu ngalawan ka kolotna, hirupna gemah ripah repeh rapi. Naon sababna? Pendidikan rakyat kura ku rasa jeung cinta, lain ku sistem jeung ajaran bangsa deungeun. Ku kituna yuk lain urang nek mulangkeun ka tukang, tapi urang kudu ngawujudkeun alam ka tukang jadi alam pajajaran anyar. Tata ruangna tritangtu di buana, tata kehidupanana sipil society na naon nu disebat Rama Resi Prabu. Tata kahirupanana naon, tata pangwangunanana julang apa, sistem nilaina naon, nu panjang montong diteuk-teuk, nu pondok montong disambung, nya omongkeun nyana henteu omongkeun henteuna. Kahirupanana naon? Lamun urang neangan kulon wetan deui, lamun urang neangan kidul kaler deui, lamun urang neangan aya eueuh deui, lamun urang neangan bener salah deui. Berarti aya tata kahirupan nu ku urang dibenerkeun. Ku kituna kapawali teu kedah haringwang, teu kedah haringhang. Sabab naon? Sabab karuhun urang geus ngajarkeun lamun jadi pamimpin ulah ngalukis dinu jero cai da moal aya tapakna, tapi nulis dinu batu. Lamun nulis dinu batu keun bae aya angin ngagelebug, keun bae aya jelema anu ngagogoreng, keun bae aya hater. Ya seperti itulah kawan-kawan tanggapan daripada netizen dan klarifikasi daripada Gubernur Jakarta. Semoga menjadikan ini adalah menjadikan sebagai bahan evaluasi untuk kinerja rumah sakit yang ada di DKI Jakarta, kawan-kawan. Saya pamit undur diri dan jangan lupa dukung channel ini untuk berkembang, kawan-kawan.